Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin kita berpikir atau anak-anak muda yang mau menikah, jangan takut menikah. Hidup itu akan bahagia karena dua jadi satu, ada teman untuk tidur, teman untuk sharing, teman untuk berdoa, teman untuk mimpi, teman untuk bervisi sama-sama. Tetapi kalau Anda punya problem yang berat sekali dan berkata nggak mungkin lah, atau sudah terlanjur cerai, atau di ambang perceraian, atau sedang berpikir, nah, apa yang harus kita lakukan? Pak Jarod, silahkan sharing tentang hal ini. Iya, mungkin saya ambil kisah menarik yang muncul di Yahoo bulan lalu bernama Eros Smith dan Florence, umurnya 106 dan 102, menikah 80 tahun dengan satu Wow, istri, satu suami, wow. bahagia 80 tahun. Dia diwawancarai, apa kuncinya menikah 80 tahun bahagia? Simpel sekali. Kalau kami tidur, kami bergandengan tangan. Cie. Jadi Nggak Bapak, pelukan, gandengan tangan. Bapak Ibu di rumah udah nikah, berapa lama masih gandengan tangan nggak gitu ya? Wah, mana bisa gandengan Pak, kalau lagi mau dipegang aja risih panas sana. Gitu ya. Nah, ini kiatnya simpel, tapi sebenarnya bagaimana bisa bergandengan tangan kalau menyimpan masalah, menyimpan amarah. Jadi Harry Smith diwawancarai dan dia berkata selama 80 tahun itu dia miss beberapa hari, dia nggak bisa gandengan tangan. Dan itu adalah hari di mana dia tidak bisa menyelesaikan pertengkaran hari itu. Dan dia pengen mengejar supaya besok malam atau besoknya lagi saya kira bisa bergandengan tangan. Tapi selama 80 tahun dia terus terang miss beberapa kali gitu ya. Nah, artinya dia bisa bahagia panjang umur juga bahagia karena dia nggak menyimpan kesalahan. Jadi kalau kesalahan disimpan, ditumpuk, tiba-tiba meledak gitu ya. Lebih baik kesalahan juga dibahas, dibicarakan gitu ya. Lalu ya minta ampun gitu kan. Kalau kalau Minta maaf disimpan, ya. waduh, 15 tahun kemudian selama ini Nyesek deh. saya selalu ngalah. Siapa suruh gitu kan. Jadi jangan menyimpan kesalahan gitu ya. Boleh dipertengkarkan malah gitu ya. Tapi matahari terbenam selesai. Jadi sebenarnya Aerosmith ini kiatnya Alkitabiah sekali karena Alkitab berkata janganlah matahari Sampai terbenam menyimpan kemarahan, dan sampai masih matahari terbenam matahari gitu. teman, Jadi artinya kegelapan datang, artinya berbuat dosa nah lah ya. betul. Jadi kalau sudah terlanjur gitu ya kita harus menyelesaikan masalah, jangan disimpan. Ya, dengan cara terutama kalau saya praktisnya minta maaf aja deh. Karena sebenarnya saya berjumpa dengan banyak suami. Aduh, kalau istri saya minta maaf, saya mau ampuni dia. Wah, saya kata, Bu, kenapa ibu tinggalkan suami? Wah, itu laki-laki keras sekali, udah kasar, gak ada senyumnya. Itu pengurapannya Herodes dia. Terus gimana? Ibu mau bunuh suami itu? Ya nggak apa. Kalau suami saya minta maaf, saya mau ampuni. Oh, suaminya mau mengampuni, istrinya mau mengampuni, kagak boleh. Nggak ada yang minta Mau mulai ampun. lebih Nah, dahulu. jadi menurut saya harus ada yang minta ampun. Nah, siapa yang harus minta ampun? Apa suami? Nggak ada ayatnya. Ya, kalau yang ada ayatnya adalah Galatia berkata, hendaklah yang rohani memimpin yang tidak rohani. Nah, kalau orang Jawa bilang, seng waras ngalah. Gitu ya. Ya, Itu ya, sama ya. tuh sebenarnya intinya. Ya, ya, betul. Jadi suami salahnya 5 atau istri salahnya 5, suami salahnya 20 gitu. Yang lebih rohani yang salahnya 5 Nggak kan. masalah. Yang Jangan dihitung. salah 5 ini malah minta maaf. Maafkan ya, saya salah gitu ya. Nanti kan dia akan minta maaf juga. Tapi kalau nunggu yang salahnya banyak, namanya salahnya banyak, pasti nggak rohani. Namanya nggak rohani, pasti nggak mau minta maaf. Ditunggu dia minta maaf, nggak boleh-boleh gitu. Jadi pemulihan akan terjadi kalau ada yang cukup rendah hati untuk berkata, maafkan saya. Gitu. Wah, hidup ini sebetulnya nyaman dan enak kalau kita mau humble, artinya mau menerima perbedaan, menerima kesalahan orang lain, dan kita mau melepaskan pengampunan. Nggak ada yang nggak bahagia. Kita melihat contoh-contoh keluarga bahagia di mana-mana. Masih banyak, saudara. Masih banyak. Di antara anak Tuhan, ya, di antara yang bukan anak Tuhan, kita melihat teladan yang baik kalau hati ini mau Ya. lembut untuk meminta maaf dan dimaafkan. Ya, untuk mengampuni butuh jiwa besar, untuk minta ampun butuh rendah hati gitu Wah, kan. untuk Iya. mengampuni butuh jiwa yang besar. Apakah Anda miliki saat ini? Iya. Untuk diampuni butuh, Untuk minta ampun untuk butuh minta ampun kerendahan butuh hati. kerendahan hati. Iya. Jangan pasang gengsi terus, dan Tuhan akan bekerja. Dan saat ini kami mau berdoa untuk saudara supaya saudara menerima sesuatu dan berani melangkah walaupun itu nggak enak, walaupun itu ego kita terkikis, walaupun itu bukan style saudara. Tapi kalau kita mau melangkah, pemulihan pasti terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dengar Tuhan. bahwa Tuhan yang menyatukan suami istri. Engkau punya cara yang luar biasa untuk mereka saling melengkapi, dan ajar setiap kami untuk menerima dan berubah dan dipulihkan. Dan kami tahu kami terima saat ini supaya Ya, pengampunan yang kau berikan kepada kami juga bisa mengampuni orang yang bersalah, bahkan orang yang ada di dekat kami, suami atau istri, kekasih kami. Ya, Tuhan. Kami berdoa iblis tidak bisa mengganggu rumah tangga,
Kami berdoa roh perpecahan perceraian dipatahkan dan kami lepaskan kesatuan. Karena Tuhan ingin memberkati yang sudah disatukan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya Johan Handoyo dan Jarod Wijanarko kau pamit dari saudara. Sebuah nyanyian pujian menutup acara This Is Your Time. Sampai jumpa di acara ini selanjutnya. Tuhan memberkati.